Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya di channel Pejuang Mantri. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang soal-soal P3K Perawat ya teman-teman ya. Jadi jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like dan komen jika teman-teman ada pertanyaan. Dan juga teman-teman bisa subscribe agar nanti teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika saya upload video. Baik, kita langsung aja ya ke soal yang pertama. Di bawah ini yang termasuk dalam penggunaan APD level 2 adalah A. Masker bedah, sarung tangan sekali pakai, baju kerja. B. Masker bedah, sarung tangan sekali pakai, penutup kepala, baju kerja. C. Masker bedah, sarung tangan sekali pakai, pelindung mata, penutup kepala, gaun. D. Masker N95, sarung tangan steril sekali pakai, pelindung mata, penutup kepala, gaun. Atau E. Masker N95, sarung tangan steril sekali pakai, pelindung mata, face shield, penutup kepala, gaun all cover, apron, boots. Jawabannya C ya teman-teman ya, yaitu masker bedah, sarung tangan sekali pakai, pelindung mata, penutup kepala, dan gaun. Baik, di sini ada level APD ya teman-teman ya, dari level 1 sampai level 3, di mana APD level 1 itu ada masker bedah, sarung tangan sekali pakai, baju kerja. Sedangkan APD level 2 yaitu masker bedah, sarung tangan sekali pakai, pelindung mata, penutup kepala, dan gaun. Sedangkan APD level 3 ini ada masker N95 ya, terus sarung tangan steril sekali pakai, pelindung mata, face shield, penutup kepala, gaun all cover, apron, dan boots. Jadi jawabannya C ya, ini APD level 2 ya. Baik, soal yang kedua. Seorang laki-laki berusia 40 tahun dengan keluhan demam dan flu marah-marah kepada perawat triase UGD karena merasa lambat mendapatkan pelayanan medis. Padahal sudah menunggu selama kurang lebih 30 menit dan melihat perawat lebih mendahulukan pasien yang baru datang. Perawat kemudian menjelaskan bahwa pasien yang masuk ke UGD akan diprioritaskan berdasarkan tingkat kegawatannya dan kondisi yang mengancam nyawa. Pertanyaannya, apakah prinsip etik yang dilaksanakan oleh perawat tersebut? A. Justice, B. Veracity, C. Autonomy, D. Beneficence, atau E. Non-maleficence. Jawabannya A ya teman-teman, yaitu justice. Baik, di sini ada prinsip etika keperawatan ya, ada 8 poin, di mana autonomi itu adalah otonomi atau kebebasan, terus beneficence ini berbuat baik, justice ini keadilan, non-maleficence tidak merugikan, veracity kejujuran, fidelity kesetiaan, confidentiality kerahasiaan, dan accountability ini akuntabilitas. Jadi prinsip etika keperawatan yang sesuai pada kasus di atas adalah justice ya teman-teman ya, yaitu keadilan. Karena di sini perawat melakukan triase ya teman-teman ya, melakukan triase berdasarkan prioritas tingkat kegawatannya dan juga kondisi yang mengancam nyawa ya. Baik, soal selanjutnya. Seorang bayi usia 3 bulan dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan imunisasi. Anak dijadwalkan mendapatkan imunisasi DPT, HIV, hepatitis B2, dan polio 3.
sebelum memberikan imunisasi, perawat perlu melakukan pengkajian tentang pemberian imunisasi. Pertanyaannya, apakah kontraindikasi dilakukan imunisasi pada anak tersebut? A. Saat ini anak sedang pilek. B. Saat ini anak sedang diare. C. Anak sedang mengalami batuk sejak 3 hari yang lalu. D. Anak memiliki riwayat demam sampai kejang setelah pemberian imunisasi sebelumnya. Atau E. Anak mengalami penurunan nafsu makan dan lebih rewel setelah imunisasi. Jawabannya D ya teman-teman, yaitu anak memiliki riwayat demam sampai kejang setelah pemberian imunisasi sebelumnya. Jadi anak yang mengalami demam ya sampai kejang setelah pemberian imunisasi DPT ini menandakan adanya reaksi anafilaksis terhadap pemberian vaksin. Dan hal ini merupakan kontraindikasi ya terhadap pemberian imunisasi itu sendiri. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Baik, soal yang selanjutnya ya. Gambaran EKG yang harus dilakukan defibrilasi adalah A. Asistol, B. PEA, C. VF, D. VT dengan nadi, atau E. SVT, unstable. Baik, jawabannya C ya teman-teman, yaitu VF. Jadi VF ini harus didefibrilasi ya teman-teman ya. Ini sesuai dengan algoritma berdasarkan AHA ya 2020. Oke, ini ada beberapa gambaran EKG. Jadi jika teman-teman menemukan gambaran EKG asistol dan PEA, ini adalah irama yang non-shockable ya. Jadi ini nggak dilakukan defibrilasi ya, asistol dan PEA. Sedangkan pulseless VT dan VF, ini adalah gambaran EKG yang harus didefibrilasi ya. Ingat ya, pulseless VT atau VT tanpa nadi. Dan VF, nah ini harus didefibrilasi. Sedangkan VT dengan nadi, SVT, AFRVR, ini kardioversi ya. Jadi nanti di alat DC shock-nya itu ini yang synchronize ya. VT dengan nadi, SVT, AFRVR gitu ya. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi irama yang dilakukan defibrilasi, jawaban yang paling tepat adalah C, VF. Baik, soal yang selanjutnya. Pada pasien dengan VF atau VT pulseless, dosis pertama amiodaron yang diberikan adalah A. 150 mg, B. 300 mg, C. 360 mg, D. 540 mg, atau E. 600 mg. Jawabannya B, yaitu 300 mg. Jadi berdasarkan AHA yang terakhir ya 2020, jika kita menemukan gambaran EKG dengan VF maupun VT pulseless, ini yang tanpa nadi ya teman-teman ya. Jadi dosis pertama pemberian amiodaron itu 300 mg. Ya, ingat ya 300 mg. Sedangkan dosis yang kedua ini amiodaron 150 mg. Baik, mungkin cukup sekian ya video kita di kali ini. Nanti di video kedepannya kita akan latihan lagi ya mengenai soal-soal P3K perawat. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, teman-teman bisa like dan jangan lupa subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya upload video. Dan saya doakan semoga teman-teman yang sudah subscribe, teman-teman bisa lolos P3K tahun ini. Amin.